Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan program diet. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6, pasal 6 ayat 19, dan pasal 10 ayat 23. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Secara global, diet memiliki pengertian sebagai jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang atau organisme tertentu. Namun berbeda dalam penyebutan di beberapa negara. Dalam bahasa Indonesia, kata diet lebih sering ditujukan untuk menyebut suatu upaya menurunkan berat badan atau mengatur asupan nutrisi seseorang. Dalam perkembangannya, diet dalam konteks upaya mengatur asupan nutrisi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Untuk menurunkan berat badan, misalnya bagi model atau seseorang yang ingin menjaga penampilannya. 2. Untuk meningkatkan berat badan, misalnya bagi olahragawan atau diet binaraga yang ingin meningkatkan massa otot dan menambah kekuatan. 3. Diet yang pantang terhadap makanan tertentu, misalnya bagi penderita penyakit seperti diabetes yang mengharuskan si penderita untuk mengkonsumsi hanya makanan atau minuman yang rendah karbohidrat, glukosa, dan kalori. Asupan nutrisi seseorang sangat berpengaruh terhadap masa tubuhnya. Pola makan yang seimbang atau memberikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, program diet jenis apapun tujuannya sangat baik karena penting bagi kesehatan tubuh kita. Sayangnya, diet menjadi tantangan yang sulit dilakukan oleh sebagian besar orang. Semangat yang besar dan komitmen yang kuat merupakan hal utama dalam keberhasilan menjalankan program diet. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah suatu hal yang sangat positif, namun tidak ada kaitannya dengan masalah rohani. Ini salah. Tuhan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan tubuh kita berkali-kali di dalam Alkitab. Contoh sederhananya adalah bagaimana Dia menetapkan binatang yang haram dan tidak haram bagi manusia di Perjanjian Lama. Semua itu bukanlah tanpa sebab. Tuhan mengelompokkan binatang-binatang dalam kategori haram dan tidak haram dikarenakan Tuhan ingin manusia memakan makanan yang sehat, baik bagi tubuhnya. Secara teknis, semua binatang yang Tuhan nyatakan haram adalah binatang yang tidak baik dan tidak sehat untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Sedangkan di Perjanjian Baru, Tuhan tidak terlalu banyak menekankan mengenai makanan yang haram dan yang tidak. Namun bukan berarti sama sekali tidak ada batasannya. Kalau kita teliti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai apa yang berguna dan yang tidak berguna, sesungguhnya merupakan batasan untuk apa yang bisa kita konsumsi. Apalagi Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang tentu saja harus dijaga kesehatannya
baik secara rohani maupun jasmani. Itu termasuk pembatasan untuk kita tidak memakan apapun semau kita, juga tidak merokok, mabuk-mabukan, seks bebas, apalagi sampai memakai narkoba. Jadi, mari kita diet sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Niscaya kita akan sehat jasmani dan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, beriku hikmat di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, sehingga aku tetap sehat dan tidak mencemari bait-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jadikan aku milik-Mu Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Aku selalu rindu beriman, lebih dekat padamu, lebih dekat. Tariklah aku dekat pada salib-Mu, lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dengan darah-Mu, oleh kuasa rahmat-Mu. Kau pengharapan segenap jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada tahta-Mu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada